Untuk para perintis-perintis usaha sih, buat saya yang paling penting ya jujur aja terhadap diri sendiri. Jadi jangan muluk-muluk gitu. Jadi ketika ngelihat sebuah hasil, coba skeptis aja terhadap diri sendiri dan ya bersiap-siap untuk gagal sih mungkin. Tapi ya ujung-ujungnya bersiap-siap untuk belajar juga sih nanti. Halo, nama saya Rendria Labde. Saya CEO dan co-founder dari Maga Larva. Secara undang-undang sudah diharuskan untuk memilah sampah sebenarnya. Kenyataannya regulasi tidak ditekankan dengan keras gitu ya. Jadinya pemilahan pun juga masih sangat minim lah bisa dibilang. Nah, apa yang terjadi ketika pemilahan sampah itu tidak terjadi? Sampah-sampah itu jadi tidak ada nilainya karena tercampur gitu. Karena nggak bisa praktisi yang mengolah plastik disuruh ngolah yang organik itu nggak bisa. Peluang bisnisnya menurut saya sangat besar gitu karena kita juga mencontoh lah dari negara-negara maju bahwa jadi saya nggak akan muluk-muluk untuk bilang ketika saya bikin ini nih saya pertama di dunia, enggak juga. Karena saya nggak percaya bahwa sesuatu itu kita tuh yang pertama menyadari ini di dunia ini, itu menurut saya juga bukan sesuatu yang benar gitu. Nah, dari situ malah ketika saya melihat bahwa di negara maju tuh udah ada loh yang pabrik perusahaan besar yang seperti ini tuh malah memvalidasi asumsi-asumsi dan analisa-analisa saya gitu. Tapi ini hanya masalah waktu sih menurut saya gitu, bahwa ketika nanti peternak udah mungkin makin terbiasa dengan ide ini, oke beneran ada hasilnya buat mereka dan terbukti bahwa untuk mereka tuh produksi saya menjadi lebih baik loh, menjadi lebih murah dan segala macam sih. Jadinya untuk saat ini sih saya percaya bahwa saya bisa nge-reach untuk para peternak-peternak tersebut. Setiap hari Indonesia menghasilkan hampir 200.000 ton sampah. 60% diantaranya adalah sampah organik. Jumlah tersebut tak jauh berbeda dengan sampah di Jakarta. Sampah organik warga Jakarta berkisar antara 55 hingga 60% dari 7.000 ton lebih produksi sampah harian. Terlalu besarnya jumlah sampah organik ini mengundang perhatian Rendria Labde. Bersama dengan sejumlah rekannya, ia mendirikan perusahaan rintisan bernama Maga Larva pada 2017. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan sampah organik dengan memanfaatkan teknologi Black Soldier Fly atau BSF. Maga Larva menghasilkan larva yang kaya protein. Larva tersebut digunakan sebagai alternatif pakan ternak seperti ikan maupun unggas. Melalui bisnis ini, Rendria bertujuan mengurangi limbah organik yang terbuang sia-sia di tempat pembuangan akhir. Pada Juni 2019, Maga Larva mendapat suntikan dana sekitar 7 miliar rupiah dari salah satu perusahaan multinasional. Dana tersebut salah satunya digunakan untuk memperluas tempat dan kapasitas produksi yang kini mampu menampung 6 ton sampah organik per harinya, serta menghasilkan 300 kg larva siap panen. Rendria yakin bisnis yang ia geluti saat ini selain juga menguntungkan, juga menjadi solusi menjawab persoalan sampah. Rendria itu orangnya bisa dibilang passionate banget, itu yang pasti. Kayak dia nggak pernah berhenti mikirin bisnis ini, Senin sampai Minggu 24 jam selama dia bangun gitu ya. Yang mungkin istilahnya kalau saya kan bisa dibilang kayak kecebur gitu kan di sini. Tapi jadinya semangat itu nular gitu, jadi dia motivasional juga lah orangnya. Terus selain itu dia tuh berpikirnya detail, tapi juga bisa melihat dari secara keseluruhan gitu. Yang sangat menjamin kan dari orangnya sendiri, dan menurut saya culture dari perusahaannya mendukung banget dari segi orangnya untuk berkembang gitu. Jadi kita bukan kayak tipe perusahaan yang kita mau ngapain kita hire orang yang buat disuruh-suruh doang. Tapi sebenarnya kita di sini pengen semuanya berkembang, jadi semuanya belajar dan progresnya jadi cepat gitu menurut saya.
Limbah organik yang tidak berguna di tangan Rendria dimanfaatkan untuk makanan larva. Larva yang dibudidayakan di perusahaan Maga Larva membawa dampak bagi peternak untuk menyediakan pakan hewannya. Saya Muhammad Irsal, inilah Bicara Indonesia bersama Rendria Lapte.